Untuk narasumber berikutnya kami mengundang Ibu Fitri Hudayani, SST, SGZ, MKMRD, Ketua Bidang Diklat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PASAGI. Ibu Fitri Hudayani merupakan dietitian RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Kepala Subinstalasi Pelayanan Gizi RSCM, dan memiliki latar belakang pendidikan Diploma 3 Gizi Aksi Depkes RI Bandung, Diploma 4 Gizi Klinik FKUI, Sarjana Gizi Stikes Binawan, Magister Kesehatan Masyarakat FKMUI, dan merupakan Ketua DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Bidang Diklat, Sekretaris DPP Asosiasi Dietitian Indonesia, serta pengurus Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia DPC Bekasi. Silakan Ibu Fitri. Ya, terima kasih. Saya bisa share screen, Mbak? Ya, saya share screen dulu ya. Maaf, bentar. Sudah masuk belum ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyaksikan tadi salam hormat Pak Sunan, kemudian Ibu Sri, Prof. Hari, Prof. Ipung yang terakhir materinya luar biasa, membukakan mata ternyata masih banyak bahan pangan yang seharusnya bisa dimanfaatkan, dan tadi saya sekilas melihat di chat Q&A yang seharusnya sih bisa kita optimalkan untuk menangani masalah gizi yang saat ini banyak berkembang di Indonesia, khususnya misalnya untuk penanganan stunting dan gizi buruk. Kebetulan saya sehari-hari bertugas di rumah sakit, sehingga bicara tentang limbah makanan, sisa makanan itu juga menjadi pemandangan hari-hari di mana kita berkutat gimana caranya makanan itu bisa dikonsumsi dengan baik. Kalau di rumah sakit tentunya oleh pasien, kalau di rumah tangga oleh anggota keluarga. Di sini pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang menu sehat dan bergizi dalam upaya mengurangi susut dan limbah pangan. Nah, saya akan masuk pertama. Kalau bicara gizi ini merupakan bahan yang penting dari mulai awal kehidupan sampai di ujung kehidupan. Jadi siklusnya itu dari awal sampai akhir. Kemudian berlaku pada daur hidup manusia, di mana gizi ini dapat membantu memastikan pertumbuhan dari mulai tumbuh kemudian sampai maintenance tubuhnya manusia. Saat ini dalam kondisi pandemi kita sendiri dihadapkan kondisi di mana kita harus tetap sehat, harus tetap bugar, kemudian kita bisa tubuh kita bisa tahan terhadap stres yang memang meningkat beberapa bulan terakhir ini. Nah, disitulah kita juga membutuhkan tambahan gizi untuk tubuh kita. Kemudian gizi ini bisa kita dapatkan tentunya dari bahan makanan sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu di awal pandemi kita kenal ada beberapa perubahan perilaku masyarakat, di mana adanya panic buying, menyetok makanan cukup banyak, kemudian pola kegiatan kita berubah sehingga lebih banyak sekarang sedang in-nya itu adalah masak sendiri di rumah, segala macam dimasak misalnya seperti itu. Ini semua juga terkait dengan makanan dan gizi. Nah, sumber dari gizi sendiri itu dari bahan makanan itu sangat bervariasi. Nanti kita lihat variasinya. Kemudian yang penting adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi itu tidak ada satu bahan makanan yang bisa memenuhi untuk seluruh kebutuhan. Artinya tidak ada makanan yang bisa memenuhi keseluruhannya. Jadi tetap kita harus mengkonsumsi makanan yang bervariasi. Jadi no one food size all. Jadi nggak ada saya cuma mau makan sayur-sayuran aja deh, saya cuma mau makan
protein hewani saja misalnya seperti itu. Jadi kita harus mengkonsumsi seluruh bahan makanan yang divariasikan. Tentunya kita juga harus tahu untuk kita bisa berapa banyak kita makan, kemudian untuk merencanakan makan itu kita harus mengetahui dasar dari kebutuhan gizi kita itu sendiri. Ini adalah gambaran di mana kita mempunyai kebutuhan gizi dan kita juga sehari-hari makan yang isinya adalah zat gizi. Kalau kebutuhan itu kita didasari oleh adanya mungkin sekarang banyak sekali infeksi, misalnya penyakit infeksi, kemudian demam atau stres, kemudian kondisi fisik, ada faktor pertumbuhan misalnya pada anak-anak, pada ibu hamil, kemudian pada ibu menyusui, kemudian di sini stres psikis di mana terutama kita yang berada di kota Jakarta merasa apakah aman, apa tidak, tapi kita harus misalnya harus beraktivitas di luar, itu juga salah satu yang mempengaruhi stres psikis. Kemudian adanya juga pemeliharaan jaringan tubuh, misalnya ada orang-orang yang pasca sakit atau misalnya yang di lingkungan kita ada yang habis terinfeksi COVID-19 kemudian harus isolasi mandiri untuk pemulihan, di mana adanya kita butuh zat gizi lebih untuk pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi kita. Kalau misalnya faktor-faktor ini tidak banyak, artinya misalnya kita hanya butuh untuk maintenance, tentunya ini akan mempengaruhi jumlah dari kebutuhan gizi. Misalnya seorang dewasa yang maksudnya dia sehat, kemudian tidak ada kendala apapun, dia membutuhkan sekian kalori misalnya. Maka kebutuhan tersebut harus diimbangi oleh asupan yang sesuai. Itulah yang dikatakan dengan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga timbangan ini tidak miring ke kanan atau miring ke kiri. Miringnya ke kiri karena ada berat badan kita. Kalau misalnya timbangan ini miringnya ke berarti kanan sebelah saya, kemudian kiri asupannya rendah dan kebutuhannya tinggi, maka konsekuensinya akan terjadinya gizi yang kurang. Nah, asupan ini juga dipengaruhi banyak hal. Di sini ada kondisi penyakit, misalnya orang sedang sakit, kemudian kemampuan daya beli, aktivitas fisik, emosi seseorang, misalnya orang stres lebih banyak mau makan, karena apa? Karena kondisi saat ini takut sakit, jadi saya makannya lebih banyak saja dari biasanya. Kemudian itu akan mempengaruhi asupan makan. Nah, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi asupan. Untuk kita dapat mendapatkan kondisi gizi yang baik adalah mempertahankan agar garis timbangan ini tetap lurus. Seperti itu. Kira-kira itulah yang menjadi dasar berapa banyak sih kita harus makan, sehingga itu akan mempengaruhi berapa banyak yang harus diolah makanan itu di rumah tangga misalnya seperti itu. Nah, ini kebutuhan secara umum zat gizi dari mulai energi itu sesuai dengan kebutuhan sesuai usia, kemudian faktor pertumbuhan yang tadi itu faktor stres, faktor penyakit dan lainnya. Untuk protein sendiri dibutuhkan 10-15% untuk kebutuhan normal. Kemudian lemak 25-30% dan juga sisanya adalah karbohidrat. Nah, protein, lemak, karbohidrat ini yang kita dapatkan dari bahan makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Kemudian ini banyak sekali kebutuhan energi yang harus dipenuhi itu pada secara garis besar. Jadi sebagian besar itu memang dari bahan makanan pokok yang kita konsumsi. Misalnya nasi, kemudian atau umbi-umbian, atau jagung, atau produk-produk lainnya merupakan bahan pokok dari sumber karbohidrat ini. Karbohidrat ini merupakan sumber energi yang utama, sumber tenaga kita. Kalau misalnya kita kurang asupan energi secara terus-menerus, tentunya akan mengakibatkan pada kondisi kurang gizi. Dan tubuh tentunya akan mudah sekali terinfeksi dan terkena penyakit. Kemudian ada di sini yang juga sangat kita butuhkan, yaitu lauk pauk yang bisa kita dapatkan. Tadi kita sudah lihat banyak sekali sumber ikan yang ditemukan dan kita bisa manfaatkan betul sumber protein tersebut.
Di sini, di mana protein ini merupakan zat gizi yang dibutuhkan, dan jika kurang, tubuh akan menggunakan simpanan protein dalam otot. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan gizi yang kurang, misalnya pada kondisi malnutrisi, kurang gizi. Nah, jika ini terjadi, maka akan terjadinya hambatan pertumbuhan. Nah, baiknya kita mengkonsumsi lauk pauk ini sebagai sumber protein dengan cukup. Nah, ini untuk pertumbuhan optimal pada anak maupun pada janin bagi ibu yang hamil. Ini sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau tadi kita lihat paparannya Ibu Sri, banyak sekali sayur-sayuran, dan sayuran ini termasuk bahan yang memang banyak terbuang, baik dari mulai dari hasil panennya sampai juga tentunya biasanya sih sayuran ini bukan menjadi makanan yang sangat favorit di atas meja makan. Padahal terutama pada saat ini kondisi seperti ini, sayuran dan buah-buahan ini merupakan sumber vitamin yang memang dibutuhkan bagi tubuh. Misalnya vitamin A di sini berperan bagi kekebalan tubuh, dan begitu juga vitamin C dan juga vitamin E. Kita ingat di awal-awal pandemi cukup masif penjualan vitamin-vitamin, suplemen-suplemen. Padahal kalau kita lihat kembali produk sayur dan buah di kita cukup banyak, terutama misalnya di Pulau Jawa seperti itu, sayur-sayuran dan buah-buahan itu cukup saya rasa sih cukup banyak variasinya. Kemudian kita baiknya itu mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan itu yang beraneka warna. Warna-warna dari sayuran ini juga menandakan dari nilai-nilai dari zat gizi di dalamnya, misalnya jenis-jenis vitamin yang berada di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi anjurannya adalah mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang memang warnanya itu segar, kemudian beraneka warna, dan itu dikonsumsi secara rutin, seperti itu. Ini adalah gambaran dari berapa banyak kita harus konsumsi makanan. Ini adalah sumber karbohidrat, tentunya sumber karbohidrat ini adalah sumber energi yang utama dari bahan makanan. Ini adalah yang kita butuhkan tentunya sesuai dengan usia, dari mulai 3 sampai 8 porsi per hari. Berapa banyaknya sesuai dengan usia kita dan faktor pertumbuhan. Ini bisa kita dapatkan dari bahan makanan sehari-hari. Kemudian ini adalah sumber protein hewani, di mana kandungannya adalah selain energi juga dia protein, lemak, dan sangat sedikit sekali karbohidrat, sangat sedikit, hampir bisa diabaikan untuk karbohidratnya. Nah, tentunya sumber protein ini sangat sangat dibutuhkan bagi tubuh kita, sehingga jangan juga kita tidak mengkonsumsi secara adekuat. Di sini ada bahan-bahan saya rasa juga di lingkungan kita cukup cukup mudah kita temukan bahan-bahan makanan ini. Nah, di sini ada salah satunya saya ambil adalah ikan. Nah, ikan ini cukup mudah didapatkan, kemudian ragamnya juga banyak, dan manfaatnya sangat besar. Di sini contohnya adalah, di sini saya ambil contoh, dia adalah sumber dari lemak omega 3 dan omega 6. Di sini fungsinya untuk antioksidan, tentunya bisa untuk menangkal faktor-faktor inflamasi di dalam tubuh, kemudian fungsi lainnya yaitu untuk menjaga kesehatan, tekanan darah, dan juga mencegah penyakit jantung. Jadi untuk pencegahan penyakit-penyakit degeneratif sangat baik mengkonsumsi ikan. Kemudian dia juga adalah bahan pangan yang sangat mudah ditemukan. Kemudian juga sumber protein yang baik bagi anak-anak, bagi ibu hamil seperti itu. Cuma tantangan kita memang adalah bagaimana ikan ini digemari oleh masyarakat kita untuk dikonsumsi, terutama pada kelompok-kelompok tertentu, yaitu misalnya kelompok anak dan ibu hamil, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah sumber energi yang protein, kandungan lemaknya juga baik. Dia adalah lemak yang tidak jenuh, sehingga juga baik untuk kesehatan jantung. Ini sumber protein nabati, ini juga merupakan sumber protein
dia bernilai biologis lebih rendah daripada sumber hewani, tetapi juga mengandung zat gizi lain yang memang kita tidak temukan di protein hewani, yaitu serat misalnya seperti itu. Kita bisa dapatkan dari protein nabati yang kita temukan sehari-hari. Ini adalah buah-buahan. Kalau sekarang sudah mulai masuk musim buah mangga sekarang. Pepaya kita temukan sangat mudah di pasar dan harganya juga cukup ekonomis, begitu juga dengan pisang. Sebenarnya kalau kita bicara pola konsumsi buah-buahan, masyarakat kita harusnya baik karena kita merupakan negara yang memproduksi buah-buahan cukup banyak sebenarnya. Nah, kalau dari Riskesdas 2018 itu konsumsi sayur buahnya cukup rendah, bahkan yang dianggap baik, asupannya baik itu bahkan kurang dari 10% dari rata-rata asupan seluruh secara nasional. Jadi sebenarnya harusnya itu bisa perlunya edukasi yang baik kepada masyarakat agar konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran ini juga dapat ditingkatkan. Ini adalah sayur-sayuran di mana sebenarnya juga sama mudahnya kita dapatkan, tetapi pola konsumsinya belum terlalu banyak. Selain pada saat pasca panen juga food waste-nya juga tinggi. Mungkin di tingkat rumah tangga juga banyak yang banyak yang juga tidak terpakai keseluruhan atau terbuang atau lainnya. Di sini ada kangkung, wortel, bayam, labu siam, dan sebenarnya secara nilai ekonomis cukup rendah. Harusnya juga bisa ditingkatkan kesadaran untuk selalu ada sayur-sayuran di tingkat rumah tangga. Ini saya contohkan bahan olahan yang berbahan dasar ikan. Ini contohnya misalnya bakso ikan. Kalau dikonsumsi dalam satu porsi seperti ini, satu porsinya itu sekitar 10 butir. Nah, ini menghasilkan 284 kilokalori dan juga proteinnya cukup tinggi dan lemaknya sekitar 6 gram, nggak terlalu tinggi, dan karbohidrat juga nggak terlalu tinggi. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahan yang berdasar dari bahan dasarnya ikan yang baik dikonsumsi sebenarnya untuk anak-anak. Bentuknya cukup menarik, proteinnya tinggi, dan bisa membantu untuk meningkatkan status gizi anak. Ini adalah ikan bandeng. Ini contoh ikan bandeng presto rumahan. Jadi kalau kita daya simpannya juga jika bisa disimpan di suhu tertentu juga lebih awet. Dan kalau misalnya belum digoreng, satu potong kita konsumsi itu udah menyumbangkan energi sekitar 75 kilokalori. Dan jika digoreng ditambahkan lemak menjadi 125. Begitu juga nilai proteinnya tinggi, sekitar 7,5 gram per potongnya. Lemaknya itu sekitar 5 gram kalau misalkan tidak digoreng, dan kalau digoreng menjadi 10 gram. Ini juga bisa diolah dan dimanfaatkan sebagai konsumsi di rumah. Ini contoh lain, misalnya ini adalah makanan untuk anak-anak. Contohnya rolade ikan, kalau konsumsinya sampai 3 potong itu bisa menyumbangkan energi cukup baik, yaitu sekitar 125 kilokalori, kemudian proteinnya sekitar 12,5 gram, dan lemaknya juga nggak terlalu tinggi, kemudian ada nilai karbohidratnya. Nah, untuk mengoptimalisasikan penggunaan bahan makanan di tingkat rumah tangga, di sini juga diperlukan adanya perencanaan jumlah bahan makanan yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang anggota keluarga. Misalnya kalau di rumah tersebut ada orang usia lanjut, kira-kira bahan makanan apa saja yang baik disediakan. Kalau di rumah tersebut ada anak atau ada ibu hamil, kira-kira bahan makanan apa saja yang baik disediakan. Dan disediakan secara baik dan tepat. Kemudian sesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak tidak melakukan penyimpanan bahan makanan secara berlebihan.
Jadi kalau misalkan tadi saya bilang di awal pandemi itu ada kebiasaan panic buying, jadi takut nanti toko-toko tutup sehingga banyak sekali belanja dan itu disimpan. Nah, dalam penyimpanan ini kalau misalnya dia adalah bahan makanan yang awet, mungkin bisa digunakan waktu-waktu nanti. Tapi kalau itu ada bahan makanan segar, tentunya nanti pada akhirnya akan terbuang jika tidak diolah. Kemudian juga masyarakat harus mengetahui penyimpanan bahan makanan yang aman dan sesuai dengan masa simpannya. Kemudian juga dengan metode FIFO dan FEVO, penting sekali untuk bisa membaca label yang ada di bungkus makanan. Kemudian berbijaksana terhadap bahan makanan dan meningkatkan kesadaran untuk mengkonsumsi bahan makanan yang beragam. Ya, ini terima kasih banyak dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri atas pemaparannya. Lihat makanan jadi lapar, Bu. Memang betul ya, pada saat kondisi pandemi seperti ini, kita harus memiliki asupan gizi yang seimbang ya, Bu Fitri ya. Sebentar nanti dilihat apakah ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Saudara Deden Yusman Maulid, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, untuk Ibu Fitri. Makanan apa yang paling baik dikonsumsi pada saat pandemi COVID-19 untuk meningkatkan imunitas, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil? Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak Deden. Jadi untuk kondisi pandemi ini sebenarnya adalah harusnya menjadi titik balik masyarakat kita untuk merubah pola makan yang tadinya tidak suka makan sayur dan buah, sekarang menjadi mengkonsumsi sayur dan buah. Dan harusnya memang tingkat pembeliannya harusnya meningkat nih saat ini. Jadi makanan yang baik itu adalah sebenarnya yang gizi seimbang itu. Gizi seimbang, jadi dalam piring itu selalu ada lauk hewani, lauk nabati, ada sayur, dan setiap habis makan, dan jangan lupa nasinya, setiap habis makan konsumsi buah. Jadi kalau mau mudahnya itu adalah makan nasi sehari 3 kali, setiap kali makan itu ada hewani, nabati, dan sayur, dan kemudian makan buah itu 4 kali sehari. Jadi bisa setelah makan siang dan makan malam, kemudian snack pagi dan snack sore itu adalah buah-buahan. Dengan pola makan seperti itu, tentunya nanti kebutuhan gizi selain zat gizi makro tadi itu yang menghasilkan energi, zat gizi mikro misalnya vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk kekebalan tubuh juga tentunya akan terjaga. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fitri atas jawaban dari pertanyaannya. Ada satu lagi pertanyaan dari Saudara Tenti RSUD Nganjuk. Jenis ikan yang Ibu rekomendasikan untuk bahan pembuatan bakso sebagai menu pasien. Nah, seperti apa, Bu? Iya. Kalau itu biasanya menggunakan ikan tenggiri atau ikan yang memang teksturnya hampir sama. Tetapi kalau misalnya kalau di rumah sakit juga itu sering menggunakan ikan gabus. Kalau memang di daerahnya cukup banyak sumber ikan gabus, itu secara tekstur baik, lebih bagus, juga nggak mudah hancur bahannya. Antara kalau misalkan ikan laut biasanya ikan tenggiri, kalau misalkan ikan itu biasanya kita menggunakan ikan gabus. Begitu Mbak Flora. Ya, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Nisrina Ahlam, Poltekkes Bandung. Bagaimana pendapat Ibu antara kandungan gizi ikan laut dan ikan air tawar, termasuk residu yang terdapat pada ikan laut? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Nisrina Ahlan. Jadi kalau untuk saya meneruskan sebenarnya yang tadi sudah Prof. Ipung jelaskan ya tentang residu yang terdapat pada ikan laut, sehingga tapi sebenarnya kita juga kalau dari segi gizi kita bisa mendeteksi atau tidak itu juga cukup sulit untuk
apakah ikan ini ada residunya atau tidak, tapi tentunya kalau misalnya ikan yang baik digunakan ya ikan segar saja dulu, ikan segar, kemudian kalau untuk kandungan gizi apakah baik ikan laut atau ikan tawar, saya pikir karena makanan itu tidak ada yang bernilai gizi sempurna semuanya, sehingga memang baiknya ya keduanya itu memang dikonsumsi secara bervariasi. Karena memiliki jadi gini, kalau bicara gizi makanan itu bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar nilai gizi harus kita perhatikan, tapi juga cita rasanya, karena tergantung masakannya. Kalau memang masakannya itu adalah lebih bagus menggunakan ikan tawar, nah gunakan ikan tawar. Atau misalkan masakan itu baiknya itu menggunakan ikan laut, gunakan ikan laut. Tetapi tentunya kalau misalnya di rumah sakit itu menggunakan siklus menu. Jadi itu bisa masuk di periode siklus menu, sehingga saling melengkapi untuk nilai gizinya. Seperti itu Mbak Flora. Oke. Baik Ibu Fitri, terima kasih atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke narasumber terakhir, yaitu Ibu Yanti Gultom dari Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau ARPI.